Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saidan SPD selaku Kepala SMA Negeri Aji Barang sekaligus mentor peserta P3K orientasi tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar pengenalan nilai etika dan instansi bagi P3K. Pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya Novia sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Bapak Ibu, kita telah mengikuti serangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K tahun 2024. Tentunya kita memiliki banyak manfaat yang salah satunya adalah meningkatkan kompetensi P3K sekaligus memahami nilai-nilai yang kita harus pedomani. Nah, Bapak Ibu, di sebelah saya sudah ada presenter yang cantik yaitu Ibu Qurratul Aini Farida SPDI dari SMA Negeri Aji Barang. Beliau akan mohon maaf dari SMA Negeri 1 Jatilawang. Beliau akan memaparkan hasil RHK-nya kepada Ibu Qurratul Aini Farida SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saidan SPD Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang sekaligus mentor kita pada hari ini, dan rekan-rekan P3K dari SMA Negeri 1 Aji Barang, dari SMA Negeri 1 Jatilawang, SMA Negeri 1 Wangon, dan dari SMA Negeri 1 Purwojati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, nikmat, apalagi nikmat sehat dan sempat kita semua bisa berkumpul di sini. Kalau hanya sempat tidak sehat, saya yakin kita tidak bisa berkumpul, apalagi kalau hanya sehat namun tidak sempat juga tidak bisa berada di sini. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai P3K di Provinsi Jawa Tengah. Saya sendiri Qurratul Aini Farida dengan unit kerja SMA Negeri 1 Jatilawang. Yang pertama, kita kemarin sudah diberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, 3 hari Zoom dengan mentor yang sangat luar biasa, dengan pemateri yang sangat luar biasa, sehingga sampai rumah pun saya masih meresapi bagaimana kita dianugerahi amanat yang luar biasa menjadi seorang P3K. Itu harus betul-betul diluruskan niatnya nih Bapak Ibu nih, karena amanat ini bisa kapan dan sewaktu-waktu Allah ambil, begitu. Jadi tujuannya kita mengikuti orientasi ini agar kita mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja kita masing-masing. Kemudian tugas pokok P3K di OPD, Bapak Ibu dari tadi sudah banyak yang memaparkan, banyak sekali. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, asesmen harian, akhir semester dan akhir tahun, melaksanakan analisisnya, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai peserta didik,
melaksanakan kegiatan membimbing pengimbasan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar serta melaksanakan tugas tambahan. Ini bedanya di tugas tambahan, di masing-masing mempunyai tugas tambahan yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri di SMA Negeri 1 Jatilawang hanya menjadi guru piket saja. Saya dari 2017 GTT di situ belum pernah menjadi wali kelas karena kebetulan saya mengajar di kelas 12 dan yang lain itu guru-guru sudah senior ya. Sekarang saya juga masih sama tambahannya yaitu menjadi guru piket, di mana tugasnya adalah mencatat peserta didik yang tidak masuk dengan tim saya, kemudian setelah itu kita salin di kertas yang kecil dan didistribusikan di situ. Jadi kami yang bertugas menjadi guru piket di SMA Negeri 1 Jatilawang itu di jam pertama diatur oleh kurikulum tidak memiliki jam pertama begitu sekiranya, agar bisa mendistribusikan surat-surat dari peserta didik yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Kemudian langsung ke rencana hasil kerja. Apa sih RHK itu? Adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dan dicapai oleh seorang atau unit kerja dalam periode atau waktu tertentu. Isi RHK umumnya meliputi yang pertama adalah rencana kegiatan, yang kedua ada indikator kinerja, kemudian ada target sasaran, output, dan yang terakhir adalah nilai-nilai berakhlak. Fungsinya adalah alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Di sini RHK yang saya paparkan adalah TW3 di tahun 2024 SMA Negeri 1 Jatilawang. Kebetulan saya sendiri adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya diamanahi 33 jam pelajaran. Rencana hasil kerja pimpinannya di intervensi 1 tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Rencana hasil kerjanya menyusun program pembelajaran. Kemudian targetnya ada 2 dokumen yang diunggah. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu saya menganalisis capaian pembelajaran mata pelajaran saya yaitu kompeten, kemudian menyusun TP ATP berdasarkan CP berarti akuntabel. Kemudian di situ nomor 2 langsung terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran dulu. Rencana hasil kerjanya menyusun perangkat pembelajaran, kemudian ada 2 dokumen yang diunggah. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya menyusun perencanaan pembelajaran berarti kompeten dan akuntabel. Saya membuat modul ajar dan LKPD berarti akuntabel. Yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran dulu. Rencana hasil kerjanya melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian kinerja individu dari segi ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar sesuatu dengan rencana pembelajaran, ada 1 dokumen yang diunggah. Kemudian untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu saya mengisi presensi setiap hari yaitu akuntabel. Saya melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas yaitu berarti berorientasi pada pelayanan begitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran dulu. Di sini untuk aspek semuanya sama, ada 3 segi aspek yaitu tentang kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk penerapan nilai berakhlaknya di situ ada akuntabel dan berorientasi pada pelayanan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti di panel moderator ada Bapak Ibu yang menambahkan. Saya tutup dulu dengan pantun di Bu Novi. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuratul Aini Farida SPDI yang telah memaparkan laporan orientasi etika dan nilai. Selanjutnya
Ya, saya punya. Saya ada pertanyaan sedikit saja ya Bu Ida. Pertanyaan dari saya, apa sih kesulitan menjadi guru PAI? Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Ya, kesulitan menjadi guru PAI. Saya yakin Bapak Ibu di sini dengan masing-masing pemangku mata pelajaran yang lain juga ada kesulitan atau kendala yang dihadapi di unit kerja masing-masing. Bu Novi juga seperti itu ya. Bu Novi mengampu apa nopo? Saya mengampu mata bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi untuk pelajaran PAI dari 2017 saya berada di SMA Negeri 1 Jatilawang. Sebelumnya itu saya di MTS Ma'arif NU 1 Wangon. Terlihat ada rasa yang begitu berbeda, itu terasa banget begitu Bu Hesti. Dari yang tadinya di madrasah, kemudian saya melanjutkan mengabdi di sekolah negeri, di mana PAI itu kan rumpunnya kalau di negeri hanya satu, hanya pendidikan agama Islam. Berbeda ketika sebelumnya saya di madrasah, itu kan rumpun PAI ada akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, ada Quran hadis dan lain sebagainya. Nah, kesulitan terus terang yang saya hadapi di SMA Negeri 1 Jatilawang, saya itu ketika masuk kelas itu tidak putus atau tidak henti-hentinya untuk mengajak anak. Yang pertama itu literasi gitu ya. Literasi dalam pendidikan agama Islam, pelajaran saya otomatis adalah membaca Al-Quran. Di sini saya tahu bahwa peserta didik itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang di rumah itu ngaji, ada yang tidak. Ada yang mungkin suaranya sempat ke madrasah dunia, ada yang tidak. Dan itu sangat berdampak sekali ketika mengikuti pelajaran PAI, di mana materi-materi yang diajarkan itu pasti semua ada dalilnya, begitu ya. Pasti ada dalilnya apapun materinya. Di mana dalil itu ketika saya mengajar rumpunnya Quran hadis itu harus dibaca kemudian juga dihafalkan. Yang saya sulit sekali adalah ketika menemui peserta didik dengan kondisi yang tidak pernah mengaji, begitu. Apalagi kemarin saya menemukan beberapa peserta didik saya di saya Pak Mentor itu udah kelas 12 tapi tidak mengetahui huruf hijaiyah. Itu kan sangat sulit sekali begitu ya. Gitu. Jadi tidak mengetahui ini jim ini. Ini mungkin berbagai latar belakang ya, seperti mungkin yang kita ketahui dari zonasi dan lain sebagainya mungkin berpengaruh di situ. Jadi itu Bu Hesti. Jadi kesulitan saya adalah latar belakang dari peserta didik yang berbeda-beda, modal dalam membaca Al-Qur'annya, di mana modal itu kan sangat berpengaruh untuk saya mengajar melanjutkan materi pada hari itu. Begitu. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih Ibu Nurul Aini Farida SPDI. Bagaimana untuk Bu Hesti? Apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih kepada Bu Hesti yang sudah bertanya. Pertanyaan berikutnya barangkali ada dari Bapak Ibu yang lain atau mungkin mau menanggapi dan memberi masukan. Gimana Pak? Oh, ya Bapak menanyakan status. Saya sudah mempunyai anak jumlahnya 5 Bapak. Betul. Anak saya yang pertama itu SMP kelas 1 Mondok di Wonosobo. Anak yang kedua tidak ada. Anak yang ketiga kelas 1 SD. Anak yang keempat tidak ada. Anak yang terakhir baru 1 tahun. Jadi yang masih hidup 3. Tapi yang 2 kan di aku ya tetap ya. Gitu. Iya. Sudah tutup pabrik seperti ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menanggapi? Oh ya, cukup. Terima kasih. Demikianlah